Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah karena hari ini kita juga masih tetap sehat dan diberi kesempatan untuk belajar lebih dalam. Nah, selamat datang di channel ini, dan hari ini kita akan sekali lagi membahas soal-soal latihan manajemen keuangan dan investasi. Well, tonton video ini sampai habis dan silahkan tekan tombol like bila video ini bermanfaat, dan tekan tombol subscribe serta loncengnya agar bisa mengikuti video-video terbaru dari channel ini. So, let's get started. Oke, hari ini kita akan membahas tentang capital asset pricing model. Oke. Nah, seperti yang di video latihan soal sebelumnya, kita juga akan masih membahas tentang capital asset pricing model. Nah, di dalam video ini kita membicarakan tentang penggunaan CAPM atau capital asset pricing model dalam penilaian usulan investasi. Nah, untuk itu terlebih dahulu kita harus bisa menaksir atau mengestimasi beta dari suatu kesempatan investasi. Nah, di sini juga akan diberikan contoh bagaimana estimasi beta tersebut. Nah, penggunaan CAPM dalam penilaian usulan investasi perlu memperhatikan hal-hal seperti apakah asumsi-asumsi modal tersebut itu cukup bisa dipenuhi. Nah, kemudian bagaimana kita mengubah taksiran keuntungan yang multi period menjadi single period. Nah, kemudian bagaimana kita juga bisa memisahkan keputusan investasi dari keputusan investasi yang lain. Nah, maka kita menganggap bahwa investasi masih dibelanjai dengan modal sendiri. Nah, keterkaitan keputusan investasi dengan keputusan pembelanjaan, yaitu kalau investasi dibelanjai dengan modal sendiri dan modal pinjaman. Nah, akhirnya dalam pembahasan ini kita juga akan membicarakan tentang metode lain untuk memasukkan faktor risiko dalam penilaian usulan investasi. Nah, metode tersebut itu disebut dengan metode certainty equivalent. Nah, metode ini melakukan penyesuaian terhadap aliran kas, sedangkan CAPM itu melakukan penyesuaian terhadap discount rate. Nah, dengan demikian penyesuaian hanya bisa dilakukan terhadap salah satu unsur saja, yaitu aliran kas atau discount rate. Oke, kita lanjutkan dengan membahas soal yang pertama. Kita geser ke sini dulu. Oke, kita dapatkan soal yang pertama. Nah, contoh soal ini, PT Baik menggunakan utang sebanyak 30% dari kekayaannya. Nah, ini berarti PT Baik menggunakan modal sendiri sebanyak 70%, ya kan? Nah, kemudian beta perusahaan tersebut sebesar 1,15. Nah, apabila tingkat bunga bebas resiko adalah 18%, sedangkan tingkat keuntungan portfolio pasar adalah 20%. Nah, berapakah? Yang A, itu beta perusahaan tersebut jika seandainya semuanya dibelanjai dengan modal sendiri. Kemudian yang B, jika tingkat keuntungan yang layak untuk perusahaan tersebut itu berapa jika perusahaan tersebut 100% dibelanjai dengan modal sendiri. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini maka perlu dipahami terlebih dahulu bahwa beta aktiva, beta dari perusahaan tersebut itu adalah rata-rata tertimbang dari beta utang dan beta modal sendiri. Nah, atau dengan kata lain bisa kita tuliskan menjadi seperti ini. Oke. Nah, seperti yang kita bahas tadi adalah beta aktiva itu adalah rata-rata tertimbang dari beta utang dan beta modal sendiri. Berarti sama dengan
beta utang, dikali utang dibagi utang plus modal sendiri. Nah, ditambah beta modal sendiri dikali modal sendiri dibagi utang plus modal sendiri. Oke. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang A, kita masukkan angka ini ke dalam rumus beta aktiva. Jadi yang A, jika beta utang itu sama dengan 0%. Kenapa demikian? Karena beta perusahaan tersebut di dalam pertanyaan A, beta perusahaan tersebut seandainya semuanya dibelanjai dengan modal sendiri, berarti 10% dengan modal sendiri dan 0% dengan utang. Nah, sehingga kalau kita masukkan ke dalam rumus, sama dengan beta aktiva sama dengan beta utangnya 0, berarti 0 dikalikan berapa pun akan menghasilkan angka 0, ditambah beta modal sendiri. Beta modal sendiri, beta perusahaan ini sebesar 1,15 dikali modal sendiri itu. Nah, di sini sebesar, walaupun beta utangnya 0%, tapi proporsi awalnya adalah 30% untuk utang dan 70% untuk modal sendiri, sehingga di sini 70% modal sendiri atau 0,7. Nah, utangnya 30% atau 0,3 ditambah ini 0,3 ditambah 0,7, itu berarti 0 ditambah 1,15 dikali 0,3 tambah 0,7 berarti 1, 0,7 bagi 1 berarti 0,7. Nah, berarti beta aktivanya sebesar 1,15 dikali 0,7, yaitu 0,805. Ini adalah beta aktiva, dengan catatan bahwa beta perusahaan tersebut seandainya semuanya dibelanjai dengan modal sendiri. Jadi beta utangnya 0. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita membahas soal yang B. Soal yang B ini tingkat keuntungan yang layak itu berapa jika perusahaan 100% dibelanjai dengan modal sendiri. Nah, kita bisa menggunakan rumus CAPM yang mengadopsi adanya unsur beta di sana. Oke, kita bisa menggunakan rumus CAPM yang mengadopsi beta. Nah, jadi di sini rumus CAPM tersebut itu dituliskan seperti ini. RK atau return K itu sama dengan return dari tingkat bunga bebas resiko ditambah keuntungan portfolio pasar dikurangi return dari suku bunga bebas resiko dikalikan beta K atau aktiva tadi. Nah, kita bisa masukkan di sini berapakah tingkat bunga bebas resiko yang ada di dalam soal. Di sini disebutkan bahwa tingkat bunga bebas resiko itu sebesar 18%. Nah, di sini RF-nya berarti 18% atau 0,18. Nah, ditambah
tingkat keuntungan portfolio pasar dikurangi tingkat keuntungan bebas suku bunga bebas resiko 0,18. Nah, berapakah portfolio return portfolio pasarnya? Itu nah, ini sedangkan tingkat keuntungan portfolio pasar itu sebesar 28%. Nah, sehingga di sini bisa kita tuliskan sebesar 0,28. Nah, dikalikan beta aktiva tadi sebesar 0,805. Ini 0,805. Nah, sama dengan 0,18 ditambah, berarti ini hasilnya 0,1 dikali 0,805, berarti ditambah 0,0805. Nah, sama dengan 2605, sehingga hasilnya adalah 26,05%. Nah, jadi tingkat keuntungan yang layak untuk perusahaan tersebut jika perusahaan itu 100% dibelanjakan dengan modal sendiri adalah 26,05%, atau bisa dituliskan seperti ini. Jadi tingkat keuntungan perusahaan dengan 100% modal sendiri adalah 26,05%. Jadi itu adalah jawaban dari soal kedua. Jadi jawaban dari persoalan yang dialami oleh PT Baik sudah terjawab dengan baik. Baik, selanjutnya kita akan menuju ke soal yang kedua. Oke, kita menuju kepada soal yang kedua. Nah, soal yang kedua ada yang seperti ini. Oke. Nah, ada suatu proyek begitu atau suatu bisnis itu memiliki estimasi kas masuk sebesar 110 juta pada tahun pertama. Kemudian pada tahun kedua estimasinya sebesar 121 juta. Nah, tingkat bunga bebas resiko sebesar 5% dan premi resiko pasar itu diestimasikan sebesar 10%. Nah, beta proyek tersebut itu sebesar 0,5. Jika kita menggunakan tingkat bunga yang disesuaikan atau risk adjusted discount rate yang konstan, maka pertanyaan pertama adalah berapa present value dari proyek tersebut. Kemudian yang B itu berapakah certainty equivalent dari aliran-aliran kas pada tahun pertama dan tahun kedua. Kemudian yang ketiga, berapakah rasio at certainty equivalent aliran kas untuk aliran-aliran kas yang diharapkan pada tahun ke-1 dan tahun ke-2. Nah, ini cukup mudah dalam menjawabnya karena kita hanya perlu menggunakan rumus dari present value. Nah, di sini untuk menjawab pertanyaan yang A. Oke. Nah, pertama kita harus menghitung tingkat returnnya terlebih dahulu, gitu. Nah, R-nya berarti ini 5%. Oke, ditambah 10%
premi resiko pasar yang ditaksir sebesar 10% dikalikan beta proyek tersebut, yaitu 0,5. Nah, berarti return dari proyek tersebut sebesar 5% ditambah 10% dikali setengah, berarti sama dengan 10%. Oke, sehingga present value dari proyek tersebut itu sama dengan aliran kas masuk di tahun pertama, yaitu sebesar 110 juta. Kita tuliskan saja di sini 110 dibagi 1 atau 100% ditambah premi resiko pasar atau pendapatan proyek itu sebesar 10%, sehingga kita bisa tuliskan di sini 0,1. Nah, karena ini adalah tahun pertama, maka kita bisa tuliskan pangkat 1 ditambah aliran kas di tahun kedua sebesar 121 juta dibagi 1 ditambah 0,1. Karena ini tahun kedua, maka ini pangkat 2. Nah, sehingga bisa kita dapatkan PV proyek untuk proyek ini adalah sebesar 200 juta. Oke. Nah, kita sudah bisa menghitung present value proyek tersebut untuk jangka waktu 2 tahun. Ya, dengan aliran kas masuk 110 juta dan di tahun pertama, dan aliran kas masuk sebesar 121 juta di tahun kedua, gitu. Nah, kemudian kita juga bisa menghitung certainty equivalent dari aliran-aliran kas pada tahun ke-1 dan tahun kedua. Oke, kita bisa menggunakan penghitungan seperti ini. Jadi kalau kita harus menghitung certainty equivalent aliran-aliran kas di tahun ke-1 dan tahun kedua, kita bisa melakukan perbandingan seperti ini. Aliran kas tahun pertama itu sama dengan 110 juta tadi dibagi 1 ditambah 0,1. Kemudian di sini karena certainty equivalent aliran yang satu, berarti kita tuliskan A1 dikali 110 dibagi 1 ditambah beta dari proyek tersebut. Dikalikan dengan tingkat bunga bebas resiko, ya, yaitu sebesar 5% di sini. Sini sebesar 5%, tidak kelihatan. Oke. Nah, di sini tingkat bunga bebas risiko sebesar 5%. Kalau didesimalkan berarti 0,05. Berarti di sini dituliskan 0,05. Karena ini adalah tahun pertama, maka pangkat 1, dan di sini juga pangkat 1. Oke. Nah, setelah itu ini karena 1 ditambah 0,1 berarti 1,1, berarti 110 dibagi 1,1 sama dengan 100. Terus kemudian di sini berarti ya ini adalah 110 A1 dibagi 1,05. Nah, sehingga A1 itu bisa ditemukan, perhitungannya adalah 0,9545. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan certainty equivalent aliran kas pada tahun pertama. Nah, kita juga bisa menemukan certainty aliran kas di tahun kedua. Nah, bisa kita tuliskan seperti ini. Oke. Nah, dengan demikian certainty equivalent
aliran kas tahun ke-1, aliran kas tahun ke-1 itu sama dengan 0,9545 dikali 110 juta sama dengan 110 kali 0,9545 kali, berarti hasilnya adalah 105 juta rupiah. Nah, dari sini bisa kita dapatkan juga untuk tahun kedua. Nah, untuk tahun kedua kita langsung saja nanti untuk tahun kedua, maka dapat dihitung dengan prosedur yang sama, yaitu 100 sama dengan A2 dikali 121 dibagi 1 tambah 0,05 pangkat 2 sama dengan 100, berarti 121 A2 dibagi 1,05 kuadrat, 1,05 kuadrat berarti 1,1025. Nah, sehingga A2 sama dengan sebesar 0,9112. Nah, oleh karena itu certainty equivalent aliran kas tahun kedua itu sebesar sama dengan di sini 0,9112 dikalikan 121 juta sama dengan 121 kali 0,9112 berarti sama dengan 110,25 juta. Nah, di sini kita sudah berhasil menemukan certainty equivalent tahun kedua ini sebesar 110,25 juta dengan A2-nya sebesar 0,9112. Lalu kita sebelumnya juga telah menemukan certainty equivalent aliran kas tahun pertama itu sebesar 105 juta dengan A1-nya itu sebesar 0,9545. Nah, dengan demikian kita sudah menemukan certainty equivalent aliran kas tahun pertama dan aliran kas tahun kedua. Nah, selanjutnya kita menjawab pertanyaan ketiga. Berapakah rasio at certainty equivalent aliran kas untuk aliran-aliran kas yang diharapkan pada tahun ke-1 dan tahun kedua? Oke. Nah, ini sebetulnya sudah kita hitung. Pertanyaannya adalah rasio at certainty equivalent aliran kas. Jadi yang ditanyakan adalah besarnya A1 dan besarnya A2. Jadi untuk jawaban soal yang C, jawaban soal yang C itu A1 itu tadi kita mendapatkan hasil perhitungan sebesar 0,9545.
0,9545. Nah, sedangkan ratio at certainty aliran kas tahun kedua itu atau A2 sebesar 0,9112. Nah, dengan demikian pertanyaan dari soal kedua hari ini itu sudah terjawab untuk 3 pertanyaan tadi. Present value dari proyek tersebut itu sebesar 200 juta. Kemudian certainty equivalent aliran kas pada tahun pertama dan tahun kedua itu juga sudah terjawab di sini sebesar 105 juta untuk tahun pertama dan sebesar 110,25 juta untuk tahun kedua. Nah, lalu pertanyaan ketiga, ratio at certainty equivalent aliran kas untuk aliran-aliran kas yang diharapkan pada tahun ke-1 dan tahun kedua itu juga sudah terjawab di pertanyaan ke B sebenarnya, yaitu rasio at certainty equivalent untuk tahun pertama itu sebesar 0,9545. Kemudian ratio at certainty equivalent untuk tahun kedua itu sebesar 0,9112. Nah, dengan demikian seluruh pertanyaan di soal kedua hari ini itu sudah terjawab. Oke, setelah menjawab pertanyaan kedua ini, maka kita bisa lanjut ke pertanyaan ketiga untuk pembahasan soal-soal latihan manajemen keuangan dan investasi hari ini. Nah, soal ketiganya itu seperti ini. Oke. Nah, nilai pasar modal sendiri PTPQR saat ini sebesar 240 juta dengan beta sebesar 1,4. PTPQR itu memiliki obligasi dengan nilai nominal 60 juta rupiah dan memberikan kupon rate sebesar 8% dengan jangka waktu pelunasan 7 tahun dengan nominal 1 juta per lembarnya. Nah, saat ini obligasi tersebut memiliki beta sebesar 0,11 dan memberikan tingkat keuntungan 10%. Pertanyaannya, berapa beta untuk aktiva PTPQR? Berarti yang ditanyakan di sini adalah beta aktiva yang sudah kita bahas tadi. Oke. Nah, untuk menjawab soal ini, maka pertama kali harus dicari berapa nilai obligasi tersebut. Jika nilai nominal obligasi itu di sini dituliskan nilai nominal obligasinya itu sebesar 1 juta per lembar, itu maka yang pertama adalah kita bisa menghitung bunga yang dibayar obligasi tersebut setiap tahunnya untuk per lembarnya. Jadi bunga yang dibayar setiap tahun untuk 1 lembar obligasi adalah 8%. Nah, sehingga 8% dikali 1 juta rupiah per lembarnya sama dengan 80.000 rupiah untuk 1 lembar. Nah, kemudian jika 1 lembarnya itu sebanyak 1 juta, bernilai 1 juta per lembarnya, maka PTPQR ini memiliki berapa lembar? Jika disebutkan bahwa PQR memiliki obligasi dengan nilai nominal 60 juta, berarti jumlah lembar obligasinya sebesar total tadi 60 juta rupiah dibagi 1
Rp1.000.000 per lembarnya, berarti ada 60 lembar obligasi. Oke, nah dari sini kita bisa menghitung beta untuk aktiva PT PQR. Tapi sebelumnya kita harus menghitung terlebih dahulu nilai obligasi secara intrinsik terlebih dahulu. Nah, kita bisa menggunakan rumus seperti ini. Bond value itu sama dengan kuponnya ini 8% senilai Rp80.000 dibagi 1 plus R pangkat 1 ditambah kupon per 1 plus R pangkat 2 ditambah sampai seterusnya hingga tahun ke-7. Kupon 1 plus R pangkat 7 ditambah nilai parnya. Nilai par itu bernilai 1 juta per lembar. Nilai nominalnya per lembarnya 1 juta. Oke, 1 plus R pangkat 7 akhir periode di tahun ke-7. Nah, oke, kita bisa masukkan di sini bond value itu disebut dengan P0. Tuh, jadi kuponnya tadi 80.000, kita sederhanakan menjadi 80 dengan R. Tuh. R ini adalah tingkat keuntungan atau return dan memberikan tingkat keuntungan sebesar 10%. Nah, berarti di sini dituliskan 1 plus 10% dalam desimal 0,1. Periode pertama adalah pangkat 1. Kemudian dilanjutkan lagi 80 dibagi 1 plus 0,1 pangkat 2 ditambah titik seterusnya hingga periode ke-7 1 plus R 1 plus 0,1 pangkat 7 ditambah nilai parnya per lembarnya adalah 1 juta. Nah, kita sederhanakan per 1000 menjadi 1000. Nah, dibagi 1 plus 0,1 pangkat 7. Nah, kita bisa hitung ini satu persatu. Kemudian setelah itu kita lakukan penjumlahan yang menghasilkan penjumlahan itu sebesar 902,6 ribu ya ini ya. Jadi ini adalah harga atau nilai per lembar obligasi. Nah, jadi kita bisa menemukan nilai obligasinya. Nilai obligasi itu sama dengan 902.600 rupiah dikali 60 lembar. Itu sama dengan 54,156 juta. Nah, di sini kita bisa mengetahui nilai obligasi. Nah, karena ini sifatnya obligasi, maka harus disifati sebagai utang, gitu. Nah, berarti di sini kita bisa mencari total aktiva yang dimiliki oleh PT PQR. Nah, di mana modal sendiri PT PQR itu sebesar 240 juta dan modal utang PT PQR itu senilai obligasi tadi, yaitu 54,156 juta. Sehingga di sini bisa kita tuliskan
kita bisa jumlahkan karena nilai modal sendiri sebesar 240 juta, maka nilai perusahaan itu sama dengan 240 juta atau nilai modal sendiri ditambah nilai obligasi atau nilai utangnya sebesar 54,156 juta. Nah, ini berarti 294,156 juta. Oke. Nah, dari angka ini, oke, nah, kita bisa menghitung pada akhirnya beta aktiva dari perusahaan PT PQR. Nah, seperti yang sudah kita bahas bahwa rumus dari beta aktiva adalah beta aktiva sama dengan beta utang dikali jumlah utangnya dibagi jumlah utang plus nilai modal sendiri. Oke, ditambah beta modal sendiri dikali modal sendiri dibagi utang plus modal sendiri. Oke, yang sama dengan, nah, beta utangnya tadi berapa? Kita lihat di soalnya. Nah, beta utangnya tadi saat ini obligasi tersebut memiliki beta 0,11 atau kita bulatkan menjadi 0,1 gitu. Terus kemudian beta modal sendiri itu ada di sini dan betanya sebesar 1,4. Berarti bisa kita tuliskan di masing-masing beta. Tuh. Sini 1,1 itu, terus kemudian ditambah 1 di sini 1,4. Ini dikalikan jumlah utangnya adalah 54,156 dibagi utang plus modal sendiri tadi di sini ada di sini. Oke, senilai 294,156. Nah, ini juga sama, 240 juta dibagi 294,156 gitu. Nah, sama dengan ini sama dengan 1,1423. Oke, untuk beta utang, oh ya, mohon maaf, ini ada sedikit kesalahan di mana beta obligasi atau beta utang ini sebesar 0,11. Berarti seharusnya adalah di sini 0,11. Jadi kita koreksi sebentar di sini. Nah, itu 0,11. Sehingga hasilnya adalah, nah, ini berarti sebesar 0,0203 pembulatan. Nah, sehingga total dari B aktiva adalah 1,1626. Nah, ini adalah
jawaban dari soal ketiga dari hari ini, sehingga beta aktifannya bisa kita dapatkan, kita peroleh sebesar 1,1626. Jadi itu guys, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Nah, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol like bila video ini dirasa bermanfaat, dan jangan lupa tekan tombol subscribe agar kalian bisa mengikuti video-video sharing di dalam channel ini dan tidak ketinggalan video sharing tersebut. So, selamat belajar dan semoga sukses semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.